Pak Manto seperti biasanya sibuk mempersiapkan dagangannya dengan sang istri. Dari fajar menyingsing, mereka sudah mulai masak, karena mereka sendiri adalah pemilik warung makan yang ada di pojok jalan dekat pasar. Warung mereka sangat ramai setiap harinya, karena di samping makanan yang enak, Pak Manto juga terkenal ramah pada setiap pelanggannya. Meski mereka hanya pedagang kecil, tapi mereka bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Bahkan, anak sulungnya sudah sarjana dan bekerja di sebuah perusahaan yang terkenal di daerahnya. Pada suatu hari, seperti biasanya, Pak Manto berangkat ke pasar untuk membeli kebutuhan dagangannya. Tak sengaja, dia bertemu dengan seseorang yang tak lain teman dari kampung semasa kecilnya. Mereka berdua pun ngobrol dan saling melepaskan rasa rindu. Pak Mastur, yang dulu semasa kecilnya mempunyai tubuh gempal, kini berubah menjadi lelaki kurus. Bahkan bisa dibilang kurang terurus. Pak Mastur sendiri adalah penjual siomay keliling. Dulu, Pak Mastur dan Pak Manto sama-sama perantau dari kampung halamannya. Tapi nasib mereka berbeda. Pak Manto memiliki usaha yang cukup pesat dan Pak Mastur sendiri, usahanya seperti berjalan di tempat. Jangankan menabung, kebutuhan sehari-hari saja terkadang masih ngutang di warung-warung terdekatnya. Setelah obrolan mereka cukup lama, akhirnya Pak Manto berpamitan pulang lebih dahulu. Tak lupa, Pak Manto pun memberikan alamat rumahnya kepada Pak Mastur, berharap Pak Mastur datang ke rumahnya untuk ngobrol lebih banyak lagi. Tiga minggu pun berlalu. Pak Manto yang lagi duduk santai di depan TV tiba-tiba dikagetkan suara tamu yang mengetuk pintu. Setelah dibuka, ternyata tamu itu adalah Pak Mastur, teman semasa kecilnya. Pak Mastur kemudian curhat tentang masalah ekonomi keluarganya. Pak Manto yang merasa iba dan bisa merasakan pedihnya hidup di tanah perantauan, menyarankan dan memberikan rahasianya dalam mencapai kesuksesan. Tak hanya itu, Pak Manto juga memberikan sedikit modal untuk Pak Mastur. Setelah itu mereka pun berpisah. 1 bulan kemudian, Pak Mastur mengikuti saran dari sahabatnya. Dia pun mendirikan warung makan kecil-kecilan dari modal yang diberikan oleh Pak Manto. Pak Mastur mendirikan warung hanya berjarak beberapa meter saja dari warung makan Pak Manto. Tapi nasib berkata lain. Warung Pak Mastur masih saja sepi. Itu berbanding terbalik dengan warung Pak Manto yang selalu ramai setiap harinya. 2 minggu kemudian, Pak Manto tiba-tiba jatuh sakit dan divonis dokter mengidap penyakit stroke. Mau tak mau, Bu Manto sendirian yang menjaga warung. Ketika Bu Manto sedang menyapu, tak sengaja dia menemukan bungkusan plastik berisikan tanah dan juga cabai keriting. Bu Manto lantas menyimpan dan membawa pulang karena dia tahu
Itu adalah benda yang keramat. Sesamanya di rumah, dia pun mendapatkan laporan dari anak bungsunya, yaitu Riko. Riko ternyata juga merasakan ada yang aneh akhir-akhir ini. Dia merasakan bau busuk seperti bangkai. Dan yang paling parah lagi, dagangan pemantau akhir-akhir ini cepat basi. Yang mau tak mau, para pelanggannya akhirnya pada lari dan pindah ke warung lainnya. Dan warung itu adalah milik Pak Mastur, yang ternyata masakannya juga enak. Karena ternyata Pak Minto membagikan resep rahasianya kepada Pak Mastur. Hal itu membuat Bu Minto gerah dan sudah habis kesabaran. Suatu hari, ada salah satu pelanggannya yang tak sengaja bertemu dengan Bu Minto di pasar. Pelanggan itu pun menanyakan, kenapa akhir-akhir ini warungnya ditutup terus. Yang membuat aneh Bu Minto adalah, kenapa banyak orang yang mengatakan warungnya tutup, padahal dengan jelas-jelas warung Bu Minto selalu dibuka. Dan Bu Minto juga sering melihat pelanggannya yang sudah jelas-jelas memarkirkan motornya di depan warung, tapi malah pindah ke warung Pak Mastur. Satu tahun pun berlalu. Warung semakin sepi dan kesehatan Pak Minto pun memburuk. Pak Minto mengalami penyakit yang aneh. Selain stroke, dia juga sering merasa ketakutan, seperti ada yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Dan Pak Minto akhirnya meninggal dunia setelah muntah darah. Pak Mastur yang takziah ke rumah Pak Minto masih tak menyangka sahabatnya itu pergi dengan begitu cepat. Dia pun tak menyangka keadaan keluarga Pak Minto selama ini karena kesibukannya di warung. Setelah 40 hari sepeninggal Pak Minto, Bu Minto beserta anak sulungnya Wawan berencana ke rumah dukun atas saran dari temannya. Setelah sampai di tempat sang dukun, Bu Minto pun mengutarakan unek-uneknya selama ini dan memberikan bungkusan plastik berisi tanah yang ditemukan 2 tahun yang lalu. Dan alangkah kagetnya Bu Minto dan Wawan setelah mendengar jawaban dari Mbah Dukun yang mengatakan keluarganya sudah terkena santet tanah kuburan yang berlangsung bertahun-tahun lamanya. Bu Minto sempat bertanya siapa pelakunya, dan jawaban dari Mbah Dukun adalah orang terdekat keluarga Pak Minto sendiri. Entah mengapa hanya Pak Mastur lah yang tertuju dalam pikirannya. Karenanya dia yang selama ini dekat dan warung Pak Mastur menjadi ramai. Semenjak Pak Minto sakit, Bu Minto yang tersulut api emosi meminta Mbah Dukun untuk mengembalikan santet kiriman itu kepada Pak Mastur. Tapi semua itu dilarang oleh Wawan karena dia tahu tuduhan ibunya tanpa bukti. Akhirnya Wawan pun mengajaknya pulang dan mencoba menenangkan ibunya. Di sisi lain, Pak Mastur tampak sibuk melayani pelanggannya. Warungnya kini ramai, bahkan dia mempekerjakan 2 anak buah untuk membantunya. Bu Minto yang mendengar kabar kalau usaha warung Pak Mastur semakin besar membuatnya emosi dan panas. Dia sempat mengirim guna-guna pada keluarga Pak Mastur, tapi dilarang oleh anak-anaknya karena mereka tahu itu perbuatan dosa. Sebelum meninggal, Pak Minto membekali anak-anaknya dengan ilmu agama yang kuat, karena agama adalah kunci dalam menjalani kehidupan.
Tapi semua itu tak membuat niat Bu Minto untuk pergi ke rumah Mbah Dukun terhenti. Dia sudah sangat sakit hati ingin membalas dendam. Apalagi Pak Minto telah meninggal dengan cara yang tak wajar. Bu Minto pun akhirnya pergi secara diam-diam ke rumah Mbah Dukun. Sesampainya di sana, dia mengutarakan niatnya, dan Mbah Dukun pun mengatakan kalau dia akan segera tahu pelaku santet terhadap keluarganya. Cepat atau lambat, pelaku itu akan mengalami kesialan dan menerima semua akibatnya. Bu Minto pun tersenyum puas. Dia sudah tak sabar lagi ingin melihat Pak Mastur bangkrut dalam kesengsaraan. Dua hari pun berlalu. Bu Minto pagi itu sedang menyapu di halaman, dikagetkan dengan kecelakaan hebat di depan rumahnya. Motor metik yang bertabrakan dengan mobil sport itu hancur hingga motor itu tak berbentuk lagi. Si pengendara juga mengalami luka parah. Setelah dilihat, ternyata korban tabrakan itu adalah pemilik warung bakso yang mempunyai lapak persis di depan warung Pak Minto. Dulu, semasa Pak Minto masih hidup, mereka sering mengobrol ketika tak ada pelanggan. Bu Minto yang merasa iba langsung menyuruh kedua anaknya untuk menolong dan membawanya masuk ke rumah sebelum ambulan datang menjemput. Dengan kata-kata yang terputus, korban kecelakaan itu pun meminta maaf kepada Bu Minto dan mengaku kalau dialah selama ini yang telah menyantet keluarganya. Belum sempat Bu Minto meminta penjelasan apa motifnya yang telah tega menyantet keluarganya, orang itu keburu meninggal dunia. Setelah mendengar kata-kata orang itu, Bu Minto pun merasa bersalah telah menuduh Pak Mastur sebagai pelaku santet. Dan setelah 7 hari semenjak korban saat itu, istrinya pun datang ke rumah Bu Minto untuk meminta maaf. Dia juga menjelaskan kalau selama ini dia sakit hati karena ibunya sering marah-marah dan membanding-bandingkannya dengan kesuksesan almarhum Pak Minto. Ibunya sering mengeluh karena penjualan yang sedikit. Oleh sebab itu, suaminya pun nekat mengirim santet ke warung Pak Minto, berharap warung Pak Minto bangkrut dan tak lagi dibanding-bandingkan lagi oleh ibunya. Meski sakit dan tak bisa mengembalikan Pak Minto, tapi Bu Minto harus berbesar hati mau memaafkan tetangga warungnya tersebut. Selang beberapa bulan kemudian, akhirnya Bu Minto bisa membuka warungnya kembali dengan modal yang diberikan oleh Pak Mastur. Dan ekonomi Bu Minto pun berangsur-angsur membaik. Pak Mastur merasa modal yang diberikan kepada Bu Minto belum seberapa dibandingkan dengan pertolongan Pak Minto semasa hidup kepada Pak Mastur. Sampai sekarang, kedua keluarga itu pun bersahabat dengan baik, bahkan melebihi saudara. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus menonton video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.